Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 4 Juli, Pekan Biasa ke-13. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menaruh belas kasih dan menganugerahkan pengampunan atas dosa kami. Semoga kami pun tekun dan setia meneruskan kasih kebaikan-Mu kepada sesama kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 9, ayat 1-8. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Lalu sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, 'Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberikan kuasa demikian besar kepada manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini ada gambaran yang indah dari seorang lumpuh yang disembuhkan karena iman teman-temannya. Orang lumpuh itu tidak bisa datang sendirian kepada Yesus untuk mencari kesembuhan. Teman-temannya membawa dia kepada Yesus. Melihat iman orang-orang yang membawa orang lumpuh itu, Yesus lalu berbicara langsung kepada orang lumpuh itu, mengampuni dosanya dan menyembuhkannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, tindakan membawa orang lumpuh itu kepada Yesus adalah tindakan cinta, perhatian, dan kasih sayang. Yang mendasari tindakan kasih ini adalah iman yang begitu mendalam kepada Yesus. Santo Paulus pernah berbicara tentang iman yang bekerja melalui kasih, atau iman yang mengekspresikan dirinya dalam kasih. Iman yang sejati akan selalu diekspresikan dalam tindakan pelayanan yang penuh kasih. Ada saat-saat kita menjadi seperti orang lumpuh itu, yaitu saat kita membutuhkan dukungan orang lain untuk membawa kita ke tempat yang tidak dapat kita capai sendiri. Ada saat-saat lain
ketika kita mungkin dalam posisi orang-orang yang membawa orang lumpuh itu. Sebagai gereja, kita semua dipanggil untuk saling membawa satu sama lain kepada Tuhan. Ketika iman kita sendiri lemah, kita membutuhkan iman orang lain untuk membawa kita kepada Tuhan, untuk membuka diri ke hadirat Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini tentunya menjadi inspirasi, semangat, dan juga refleksi kita. Apakah kita bersedia membawa semakin banyak orang kepada Tuhan untuk mendapatkan rahmat pengampunan, rahmat kesembuhan? Apakah kita mau menjadi saluran rahmat pengampunan dari Tuhan itu untuk sesama kita? Ya Tuhan, Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Semoga kami pun mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan biarkan kami larut dalam kubangan dosa dan dendam. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Oh gembira hatiku, haleluya, waktu mendengar kita menuju Allah. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Yerusalem yang dibangun kembali kuat dan sentosa, haleluya, tempat keselamatan umat Allah. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Damai dan bahagia beserta cinta di tempat ini, haleluya, karena Tuhan datang pada umatnya. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.